gerakan maju ke depan dari teman-teman relawan, apakah pendukung, apakah fans, apakah followers, itu adalah bagaimana mewujudkan cita-cita dan harapan teman-teman di Jawa Barat bahwa 2024 itu adalah bagaimana memperjuangkan Kang Deddy Mulyadi. Selamat siang Bang, gimana kabar nih? Aduh, selamat siang, selamat siang. Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Baru kelihatan soalnya ini, jadi abang aja yang lama datang, gitu ya? Nggak datang ke sini. Ini ada pertanyaan ini Bang nih, udah lama ini nggak ngebahas gagasan tentang Kang Deddy Mulyadi. Sebenarnya apa yang terjadi ini Bang? Kok bisa lama banget ini nggak ada muncul ini ide-ide atau gagasan tentang KDM ini? Siapa bilang? Kalau kita sih sebenarnya dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari itu pembangunan opini, kemudian kopdar-kopdar, diskusi-diskusi kecil ya, memperluas wacana tentang Kang Deddy Mulyadi itu ya berjalan terus. Dan memang itu bukan sesuatu yang kita anggap harus digembar-gemborkan ya. Yang penting secara prinsip gagasan itu tetap kita bahas karena kita itu serius dan konsisten soal itu. Gitu ya. Jadi apa kira-kira gagasan Abang dengan teman-teman tentang KDM menjelang pemilu 2024 ini kira-kira? Kalau soal Pilpres, coba kita bagi dua dulu ya. Pemilu 2024 yang Abang maksud itu mungkin kan soal Pilpres dan soal Pilkada ya. Iya, betul. Nah, kalau soal Pilpres kita secara personal sih punya pandangan politik masing-masing. Tapi dalam komunitas pendukung Kang Deddy Mulyadi itu saya kira sampai sekarang nggak ada pembahasan yang serius soal itu. Dan soal pilkadanya, nah ini yang perlu saya sampaikan karena itu kan berkaitan dengan nama Kang Deddy Mulyadi. Jadi biar tidak terjadi salah persepsi karena memang ya fans atau pendukung Kang Deddy Mulyadi itu dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah. Jadi tidak hanya di Jawa Barat. Cuman diskusi terakhir itu di grup-grup itu ada semacam ya harapan baru lah ya, harapan baru bahwa untuk gagasan KDM Capres 2024 itu sepertinya harus dihentikan dulu sementara. Tapi pertimbangannya bukan pertimbangan KDM tidak diterima di tempat lain. Pertimbangannya itu ada kebutuhan dari teman-teman Jawa Barat bahwa mereka sangat menginginkan, sangat merindukan Kang Deddy Mulyadi itu menjadi gubernur di 2024. Oh gitu, jadi Abang mau mengatakan ini bahwa peluang KDM itu bukan hanya untuk Pilpres, tapi di Pilgub juga, kira-kira begitu ya? Iya, secara politik begitu dan secara popularitas juga demikian gitu. Iya. Yang realistis lah kira-kira gitu Bang ya? Soal realistis sih semuanya realistis, namanya kita penggemar ya, apapun yang menjadi cita-cita itu kan kita memang harus yakin itu realistis. Cuman ada permintaan yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, bahwa teman-teman dari Jabar itu menginginkan beliau, Kang Deddy Mulyadi, untuk menjadi calon gubernur saja dulu di 2024 nanti. Oh gitu. Nah itu dia. Bukan karena ada tekanan-tekanan dari, dalam hal ini kan KDM itu kan bagian dari Partai Golkar ya, kuning ya. Bukan karena ada tekanan dari elit-elit Partai Golkar? Oh enggak ada tekanan apapun karena ya kita kan nggak pernah menyinggung apapun soal Golkar ya, dan semua hal ini kita lakukan karena kita memang punya semacam penilaian tersendiri terhadap Kang Deddy Mulyadi. Di satu sisi memang dia kader Golkar, tapi di sisi lain dia adalah personal yang menurut kami itu sebagai tokoh Jawa Barat dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan problem-problem di masyarakat. Jadi itu pada prinsipnya demikian gitu. Kalaupun misalkan ada keputusan-keputusan seperti yang Abang singgung tadi, ada persoalan Golkar, dia merupakan kader Partai Golkar, itu nggak masuk dalam wilayah perbincangan kita gitu, nggak masuk dalam wilayah penyikapan kita. Bagi kita yang penting adalah bagaimana ruang kebijakan itu bisa diamanahkan kepada Kang Deddy Mulyadi lewat pemilu. Tetapi karena memang perhitungan teman-teman di Jawa Barat itu sekali lagi saya sampaikan, kita yang dari luar Jawa Barat memang menganggap bahwa keinginan, cita-cita, penantian dari warga Jawa Barat itu khususnya dengan adanya kondisi yang terjadi belakangan itu agar Kang Deddy Mulyadi menjadi calon gubernur 2024. Nah itu yang kita hargai dan terus ya kita itu
berkontribusi untuk itu, walaupun misalkan nanti hanya lewat doa misalkan gitu. Jadi itu tandanya menurut abang sudah ada kesepakatan seluruh elemen pendukung, kira-kira gitu. Kalau secara perbincangan sih di diskusi-diskusi itu ya bisa disimpulkan demikian. Tetapi kan biar bagaimanapun beberapa komunitas itu kan terdiri dari beberapa kabupaten kota, kemudian dari beberapa provinsi. Nah, belum ada pertemuan yang secara khusus mendetail membahas tentang itu. Tetapi secara prinsip kita yang dari luar Jawa Barat, atau katakanlah kita yang dari beberapa provinsi yang lain seperti Jawa Timur, Medan, Pekanbaru, Banten misalkan, dan yang lain-lain itu ya, kalau memang teman-teman di Jawa Barat itu lebih dominan, lebih sangat berharap, lebih bercita-cita untuk mewujudkan Kang Deddy Mulyadi Gubernur tahun 2024 itu, ya kita menghormati dan support aja itu gitu loh. Jadi secara komunitas belum ada pertemuan khusus soal itu. Meskipun sebenarnya di pertengahan April nanti akan ada pertemuan dari beberapa komunitas perwakilan lah. Momentum bulan puasa ini dengan buka puasa bersama nanti di Bandung, kita akan melakukan pertemuan simpul namanya. Jadi simpul dari beberapa provinsi, perwakilan, dan khususnya dari teman-teman dari Jawa Barat juga akan ada pertemuan nanti, mungkin spesifik membahas soal itu gitu. Semacam kopdar gitu lah ya. Ya, semacam begitu. Jadi di momentum itu nanti bukan hanya warga bukan hanya teman-teman dari Jawa Barat. Jadi dari beberapa provinsi juga datang untuk menyatukan persepsi, untuk menyatukan tekad bahwa kebutuhan Jawa Barat itu atas kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi itulah langkah yang harus dilakukan. Itu misalkan begitu. Jadi biar nggak ada perbedaan-perbedaan lagi soal gagasan Kang Deddy Mulyadi itu dibagi fansnya baik dari luar Jawa Barat maupun di Jawa Barat sendiri gitu. Jadi kira-kira itu salah satu peluang ya untuk mewujudkan harapan dari warga Jawa Barat, kira-kira gitu ya, untuk jadi KDM sebagai Jabar 1, kira-kira gitu Bang ya. Iya, makanya saya bilang yang secara prinsip yang dari teman-teman di Jawa Barat itu memang demikian adanya. Teman-teman itu sangat mengharapkan, karena di kolom-kolom komentar juga di video-video kita sebelumnya, baik di TikTok maupun di YouTube, komentarnya demikian. Kemudian di diskusi-diskusi atau di wacana-wacana di grup-grup juga, di grup-grup WhatsApp juga demikian, di kopdar-kopdar kecil juga demikian. Nah, tentu saja kita harus menghormati itu kan begitu. Sekalipun kita punya harapan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini bukan hanya jadi gubernur, jadi presiden juga cocok kan gitu. Oke Bang, kira-kira hanya itu aja dulu wawancara kita hari ini. Siap Bang. Semoga sukses. Dan terakhir Bang ya, dalam pertemuan simpul di Bandung yang Abang bilang tadi, itu dari mana aja sih sebenarnya? Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa pertemuan itu adalah pertemuan simpul. Jadi ada beberapa yang selama ini konsen itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan gerakan nasionalnya itu, termasuk ya deklarasi. Jadi ada itu dari beberapa provinsi. Nah, kenapa ini penting kita lakukan adalah agar kita punya satu persepsi yang sama, atau kita punya proyeksi yang sama seperti apa gerakannya ke depan mau dibangun. Apa kontribusi teman-teman di luar dari Jawa Barat, dan apa kontribusi teman-teman di dalam Jawa Barat sendiri gitu loh. Jadi kita nggak saling bertabrakan dalam membangun gerakan ke depan, agar gerakan itu selaras, bahwa memang kita sekali lagi sangat menghormati dan sangat mendukung apa yang menjadi cita-cita atau gagasan dari teman-teman dari Jawa Barat itu, agar 2024 yang paling utama diperjuangkan adalah Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat di 2024 nanti, di Pilkada 2024 nanti. Oke Bang, terakhir Bang ya pertanyaannya nih. Dalam pertemuan simpul di Bandung yang Abang bilang tadi, itu dari mana aja sih? Sebenarnya yang paling utama itu adalah dari teman-teman dari Jawa Barat juga ya Bang. Tapi intinya memang itu pertemuan dari beberapa simpul dari beberapa kabupaten kota serta di provinsi lain ya, teman-teman dari provinsi lain di luar Jawa Barat. Kenapa ini penting kita lakukan adalah untuk menyatukan persepsi dan bagaimana kita membangun gerakan itu saling dukung gitu ya. Karena seperti di awal kita sampaikan tadi, gerakan maju ke depan dari teman-teman relawan, apakah pendukung, apakah fans, apakah followers, itu adalah bagaimana mewujudkan cita-cita dan harapan teman-teman di Jawa Barat, bahwa 2024 itu adalah bagaimana memperjuangkan Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin.
Provinsi Jawa Barat atau Gubernur Jawa Barat. Nah, makanya yang datang itu sekali lagi itu adalah teman-teman dari Simpul dari beberapa kabupaten kota serta provinsi di luar dari Jawa Barat. Nah, memang ke depan kita akan mempersiapkan pertemuan itu lebih luas karena itu kan masih sifatnya Simpul, masih pembahasan perdana. Maka nanti ke depan kita akan coba memperluas dan ya memperbanyak partisipasi teman-teman yang lain dalam pertemuan ke depan. Tapi ya pada prinsipnya itu kalau mereka datang dengan kesukarelaan, datang dengan keikhlasan, datang dengan cita-cita yang sama, silakan nanti ya di deskripsi video ini nanti akan kita bikin nomor kontaknya untuk mengorganize kegiatan pasca Lebaran nantilah, gitu kira-kira Bang. Oke Bang, terima kasih atas wawancaranya. Oke, Sukses terima selalu, kasih. Bang. Amin, terima kasih Terima kasih, Bang Bang. sudah berkunjung.